Kalau Ya. situasi seperti ini, itu sama sekali macet kegiatan, nggak ada kegiatan-kegiatan pengganti yang lain. Ya, memang dalam kondisi sekarang, sudah beberapa bulan terakhir ini memang macet total. Jadi kalau ini pandemi corona itu masih terus berkembang, ya job ini hilang semua. Kalau misalnya punya pekerjaan lain atau sampingan, itu ya jumlahnya tidak banyak. Tapi dalam kondisi seperti ini, biasanya mereka sudah survival. Ada yang cari rokok atau pemulung itu juga ada. Pokoknya bagaimana bisa hidup lah. Sampai berapa lama penjenengan kuat memberi kasbon itu? Mungkin akhir bulan ini sudah nggak mampu, Pak. Oh, akhir bulan sudah nggak mampu ya. Oke. Nah, karena itu maka sekarang ngumpulkan gagasan-gagasan dulu aja, apa yang dipikirkan. Ya, nanti kita coba jembatani. Nanti saya wawancarai Pak Bupati untuk menyampaikan persoalan-persoalan penjaringan ini. Saya kira ini pemerintah dan masyarakat swasta harus ikut membantu para seniman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bambang Sadono, di dalam channel Inspirasi Jawa Tengah. Channel ini didedikasikan untuk menggali inspirasi, membangun motivasi, dan diharapkan syukur bisa membantu menyelesaikan solusi yang ada di masyarakat. Kali ini saya akan berdialog dengan Bupati Pati, Bapak Haryanto, SHMM MSc, dan beliau didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pak Winarto SPD Mhum, dan juga ada staf yang mendampingi, Pak Saryono maupun Pak Paryanto. Selamat bertemu Pak Haryanto. Pengenjang, Pak. Pengenjang ya. Jadi saya akan menyambung dialog yang terdahulu dengan para seniman di Pati. Jadi saya mengatakan kalau ketoprak itu sebuah republik, itu ibu kotanya di Pati, Pak. Betul sekali. Karena jumlahnya besar sekali, penggemarnya besar sekali. Jadi ini luar biasa. Mereka sekarang sedang istilahnya berhenti, mati suri atau tidak aktif gitu ya. Nah, sekarang pertama yang saya ingin mendapat respon atau tanggapan dari Pak Bupati maupun Pak Kepala Dinas. Ini kemarin ada keluhan-keluhan, mereka mengharapkan bantuan dari pemerintah maupun dari masyarakat. Tentu bukan bantuan yang sesaat yang mungkin seperti bantuan sosial dan sebagainya, tetapi seniman itu tidak puas kalau nggak bisa eksis, nggak bisa pentas. Nah, ini solusinya bagaimana menurut Pak Bupati? Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi pada pagi hari ini saya bisa berkomunikasi lewat virtual. Jadi memang dalam kondisi yang memprihatinkan semua ini ya, khususnya adalah tidak hanya pada pihak dari kesenian dan kebudayaan, jadi mulai dari masyarakat ini berbagai elemen terkena dampak. Utamanya adalah industri, ya. Utamanya adalah industri. Yang terkait dengan dampak kesenian, ya, kesenian itu di Pati memang ada wayang, ada ketoprak, ada tayub, ada ya macam-macam, ada 11 jenis itu. Semuanya tidak bisa tampil, memang tidak bisa tampil. Tapi sementara ini kami bisa membantunya adalah bantuan sosial. Kemarin sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, itu kami yang pertama adalah memberikan ya sebuah, karena kita baru bisa membantu sembako, ya kita bantu sembako. Jumlahnya ada kurang lebih 880 pelaku seni.
800 pelaku seni, 880 pelaku seni itu kita berikan sembako. Kemudian kami juga punya alokasi anggaran, baik itu BLT DD lewat desa maupun BLT dari pemerintah daerah yang kurun waktunya adalah 3 bulan, yaitu April, Mei, Juni. Kalau tidak terakomodir pada desa, itu kita berikan nanti lewat pemerintah daerah. Tentunya adalah usulan dari desa. Sehingga dalam hal ini ya yang kita lakukan dalam rangka untuk mengantisipasi dampak COVID itu adalah saat itu ya itu Pak. Sedangkan untuk langkah-langkah yang saat ini itu mau tampil, ya tampilnya adalah semacam ini lewat virtual. Kalau misalnya tampil secara terbuka, panggung terbuka memang belum bisa. Dan semua itu tidak Pak. Bukan berarti ada ditunda. Jadi yang sudah panjer itu ya, DP itu ditunda. Ada yang menunggu setelah reda, ada yang akhir tahun, ada yang karena ini kan ada yang punya hajatan, ada yang ulang tahun dan lain-lain. Itu Pak sementara. Jadi kalau kita tidak berani memberikan izin pentas secara terbuka, sekalipun padi ini kurvanya menurun. Jadi kalau kemarin sempat heboh, tapi sekarang alhamdulillah dengan berkat kerjasama itu kita sudah zona hijau, zona hijau. Namun saya tidak gegabah Pak Bambang Sadono, jadi saya tetap berupaya bagaimana masyarakat ini tetap aman. Gitu. Oke, Pak Bupati. Jadi berarti teman-teman seniman itu kalau mungkin membutuhkan bantuan gitu bisa berkoordinasi dengan desa atau dengan dinas pendidikan dan kebudayaan gitu ya kira-kira ya. Betul. Jadi gini. Kalau yang kemarin itu dampak sosial sementara saya itu mengalokasikan sembako, itu ada beras, ada gula, ada minyak, ada telur, itu semuanya saya suruh ngirimi semua. Dan jumlahnya ini saya mengacu data dari Pak Kepala Dinas Pendidikan, saya antar ke rumah langsung. Jadi ada petugas. Sedangkan untuk yang bantuan BLT untuk menyambung hidup yang 600.000 per bulan ini, itu nanti lewatnya juga desa. Desa sudah mengakomodir atau belum? Kalau belum terakomodir, nanti dilaporkan ke pemerintah daerah. Saya ada alokasi anggaran itu untuk memberikan, ada yang kena PHK, ada yang kena dampak kesenian itu tadi, ada yang juga warga yang memang betul-betul harus dibantu. Itu jumlahnya ada kalau nggak kurang lebih ada sekitar 9.000 kakak. 9.000 Pak ya. Baik, kembali ke yang masalah teman-teman seniman, terutama yang ketoprak ini. Ini sekarang ada model Pak Bupati, mereka membuat pentas virtual yang singkat, kira-kira cuma 2 jam gitu. Nah, ini juga bisa dipraktekkan. Nah, mungkin bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten ya untuk menyampaikan pesan-pesan itu bisa justru kerjasama. Jadi senimannya juga jalan, Pak Bupati mungkin punya anggaran untuk komunikasi juga jalan. Atau mungkin alternatif lain, mungkin ada sponsor. Jadi pemerintah daerah gitu ya berkomunikasi dengan para pengusaha yang juga butuh promosi. Jadi ini bisa kolaborasi. Bagaimana menurut pendapat Pak Bupati kalau begini? Oh itu saya sependapat Pak dan setuju saya. Jadi nanti akan kita, kalau memang nanti kita membutuhkan sosialisasi itu sama dengan programnya Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar itu kan ada Jogotongo. Jogotongo itu membuat satgas kesehatan, satgas ekonomi, satgas sosial dan budaya, dan satgas hiburan. Nah, satgas hiburan ini itu tujuannya adalah main di virtual, tetapi dia mensosialisasikan pencegahan dampak COVID. Jadi nanti kalau kemarin saya ketemu Pak Dalang Sigit, ya lewat video call, Pak Sigit menyampaikan, Pak saya bisa tampil hanya 5 juta.
Itu 5 Iya, juta. betul. Itu. Ya terus gimana Pak Oke. Sigit? Ya nanti saya bisa pesan-pesan pesan-pesan Iya. moral pada masyarakat. Oh ya sudah. Ya. Apa itu kita manfaatkan. Kalau yang disampaikan Pak Bambang Sardono ini saya juga sependapat itu karena apa? Ya barangkali nanti memberikan apa semacam ini ya kesempatan kepada teman-teman ketoprak sekaligus juga bisa mengekspresikan nak tampil ning gone virtual kaya ngene, nak tampil di lapangan terbuka demikian itu Pak. Ya baik. Jadi Pak Bupati terima kasih. Ya, jadi teman-teman seniman terutama ketoprak Dipati, Pak Mogol, Pak Alman dan teman-temannya, Pak Bupati responsif sekali mengenai ide. Jadi seniman itu kalau dibantu terus nggak pentas itu tetap nggak apa ya namanya, nggak bangga atau mungkin nggak puas. Jadi kalau diberi kesempatan pentas, syukur kan biayanya lebih murah, bisa dibiayai program Pemda atau dicarikan sponsor. Kalau Pak Bupati yang minta, saya kira akan lebih mudah. Jadi matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.